Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Membalas kasih yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Boleh angkat dua tangan kita. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Dan kami bersyukur kepadamu, Tuhan Allahku, Bapa yang baik. At break of day, in hope we rise. We speak your name, we lift our eyes, tune our hearts to your beat. Where we walk, there you
setia Tuhan sudah Dia buktikan sampai di kayu salib. Mari di tahun 2020 ini kita tingkatkan kasih setia kita dengan Tuhan dan naikkan sebuah pujian. Bapa Kau setia, Bapa Kau mulia. Saya ajak semua menyanyikan pujian ini. Kau setia, Bapa Kau mulia. Tenanglah jiwa.
dalam jemaat, puji Tuhan, tidak ada satupun yang dapat menghalangi kita untuk kita beribadah kepada Tuhan, untuk kita mengucap syukur kepada Tuhan. Melalui ibadah online ini, saya yakin dan percaya bahwa kita semua akan diberkati melalui pujian dan firman Tuhan yang akan kita dengar. Untuk itu, mari kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita untuk kita memuji Tuhan, untuk kita menyembah Tuhan, dan untuk kita mendengarkan firman Tuhan melalui hamba-Nya yang akan memberitakan firman. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Biar sejahtera Allah dilimpahkan bagi kita semuanya. Hai, selamat pagi anak-anak yang di rumah bersama juga dengan papa mama. Ikuti ibadah dengan baik. Kita bersama-sama akan menyatukan diri kita untuk menikmati persekutuan dengan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita spesial memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Menjadi hal yang penting buat kita. Karena ketika Yesus sudah selesai melaksanakan tugas Bapaknya di dunia ini, Dia kemudian kembali kepada Bapa di sorga. Doa agung Tuhan Yesus sebelum Dia diserahkan untuk ditangkap adalah, Bapa, aku dan Engkau adalah satu. Aku juga meminta supaya mereka, Tuhan, ada juga bersama-sama dengan aku. Kita mau disatukan oleh Tuhan di dalam kuasa Roh Kudus-Nya. Baik Bapak Ibu Saudara yang di rumah maupun kami yang di tempat ini, kita satu di dalam persekutuan Roh Kudus. Haleluya. Satukan kami ya Tuhan dengan tali yang tak pernah putus. Kita naikkan pujian itu. Haleluya. Haleluya. Satukan kami. Satukan kami ya Tuhan, bersama dengan tali yang tak putus. Satukan kami ya Tuhan, bersama dengan kasih sempurna. Allah kita adalah satu. Allah kami satu. Yesus, Engkau juga Raja satu-satunya. Yesus, kami tubuhmu Tuhan juga satu di dalam Engkau. Oh, tubuh Kristus satu. Kami menyanyi, kami memuji-Mu Yesus. Haleluya, haleluya. Kita naikkan pujian kembali dari awal. Satukan kami Tuhan. Satukan kami ya Tuhan, bersama dengan tali yang tak putus. Jangan ada celah di antara kami Tuhan. Satukan haleluya, haleluya ya Tuhan, bersama dengan kasih yang sempurna. Engkau Allah kami satu dan Raja kami satu-satunya. Oh, Allah kami satu. Raja pun satulah. Tubuh kami juga satu. Tubuh Kristus satu.
sudah berkarya bagi kami. Engkau sudah hadir bersama Tuhan dengan firman-Mu di dalam ibadah kami. Terima kasih Tuhan, kehadiran-Mu sangat berarti bagi kami. Kami mohon berkat-Mu Tuhan untuk ibadah live streaming kami pagi hari ini. Engkau berkenan hadir, Engkau berkenan melawat setiap kami. Engkau pun menyertai kami semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sambut berkah ibadah-Mu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan juga tidak tutup mata. Kita sekarang yang sedang berada di dalam pergumulan, apapun itu, Tuhan peduli dengan kita semua. Kita naikkan pujian yang kedua. Jikalau takut membayang, hati bimbang, pandang pada Yesus, harap dan sembahyang. Haleluya. 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 Jika takut membayang dan hatimu bimbang, pandang terus pada Tuhan, harap dan sembahyang. Dengan kuasa Roh Suci, naik makin tinggi, tinggi, haleluya tinggi, lewat gunung dan jika takut membayang, berharap kepada Tuhan. Takut membayang dan hatimu bimbang, pandang terus pada Tuhan, harap dan sembahyang. Dengan kuasa Roh Suci, naik makin tinggi, tinggi, haleluya tinggi, lewat gunung dan lembah. Bersama Roh Kudus kita akan dibuat mampu. Bersama Roh Kudus kita akan dibuat bisa. Tuhan peduli dengan kita. Haleluya. 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 Bila takut membayang dan hatimu bimbang, pandang terus pada Tuhan, harap dan sembahyang. Dengan kuasa Roh Suci, naik makin tinggi, tinggi, haleluya tinggi, lewat gunung dan lembah. Jikalau takut bayang, takut membayang dan hatimu bimbang, pandang terus pada Tuhan, harap dan sembahyang. Dengan kuasa Roh Suci, naik makin tinggi, oh tinggi, haleluya. Sekali lagi, jikalau takut membayang, dibangun Tuhan ada. Bila takut membayang dan hatimu bimbang, pandang terus pada Tuhan, harap dan sembahyang. Dengan kuasa Roh Suci, naik makin tinggi, tinggi, haleluya tinggi, lewat gunung dan lembah. Tinggi, haleluya tinggi, lewat gunung dan lembah. Tinggi, haleluya tinggi, lewat gunung dan lembah. Haleluya. Haleluya. Gunung dan lembah harus kita lewati. Tapi sekali lagi, kita ada bersatu dengan Tuhan, dengan Bapa di surga, di dalam Roh Kudus-Nya. Apapun yang kita hadapi, apapun yang sedang kita harus jalani, Tuhan kita, Tuhan yang peduli. Dia mengerti segala yang kita rasakan, Dia mengerti segala yang kita persoalkan hari ini. Dia bukan hanya mengerti,
tapi Dia peduli, Dia mau bekerja bersama-sama dengan kita. Haleluya. Yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Inilah Tuhan rintihan setiap kami. Haleluya. Yang ku simpan dalam hati. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tiada sesuatu kan terjadi. Engkau Allah yang peduli kepada setiap kami. Allah Oh Yesus, peduli. Allah mengerti, Allah peduli setiap persoalan kita. Allah mengerti. Haleluya. Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Kita naikkan pujian ini dari awal. Sungguh Allah kita Allah yang heran, Allah yang peduli dengan setiap kita. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Yesus, Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? kami yakin Tuhan, kami percaya di dalam firman-Mu yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah. Terima kasih Allah mengerti, Engkau peduli kami. segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah, Yesus Engkau peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Tuhan hadir, Tuhan mau bicara kepada setiap kita melalui firman-Nya. Haleluya, haleluya. Kita siapkan hati kita siapkan tubuh kita siapkan jiwa kita untuk tampung berkat firman Allah. Itulah jalan keluar bagi setiap persoalan bagi kita. Kita naikkan berulang-ulang kurnya. Dan dengan hormat waktu selanjutnya kepada Bapak Gembala untuk mengambil alih. Kita bersama-sama menikmati persekutuan dengan firman. Allah mengerti, Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli
Mari kita akan tundukkan kepala, berdoa. Ya Tuhan, pada saat ini kami mengenang arti dari kenaikan Yesus ke surga. Kiranya Tuhan menerangi hati dan pikiran kami, supaya benar-benar kami ini boleh menikmati firman Tuhan, dan firman itu mendapat tempat di dalam hati kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarnya. Berfirmanlah ya Tuhan, kami suka mendengarnya. Dalam nama di atas segala nama, Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa, kami mengucap syukur, dan kami menyambut firman Tuhan. Amin. Perkenankan saya untuk menyampaikan lebih dahulu pada pagi ini, pagi yang indah, pagi yang cerah, pagi yang Tuhan berkatkan pada kita. Selamat kita mengenang hari kenaikan Yesus ke surga. Umat Kristen dimanapun juga berada pada saat ini akan bersama-sama mengenang arti dari kenaikan Yesus ke surga. Sebagai pendahuluan saya akan landasi lebih dulu. Yesus yang naik ke surga itu adalah Yesus yang pernah lahir dalam dunia ini, yang kita selalu peringati Natal. Yesus yang naik ke surga itu juga adalah Yesus yang sudah mati dan bangkit bagi kita. Kita kenang itu sebagai Paskah. Dan Yesus yang naik ke surga yang kita peringati sekarang ini, Yesus yang akan datang kali yang kedua menjemput mempelai perempuannya, itu adalah satu paket ya, yang tidak boleh dipisah-pisahkan. Satu dengan yang lain saling berkaitan erat. Coba kita mau baca lebih dulu ya, Pak Andi tolong dibacakan dari Injil Lukas 24 ayat 50. Saudara, Injil Lukas 24 ayat 50 itu ayat yang berkaitan dengan hari kenaikan Yesus ke surga. Kalimat-kalimat pentingnya coba kita mau tangkap dengan baik. Ya. Lukas 24 ayat ke-50. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya. Ia mengangkat tangannya. Saudara, kalimat ini penting artinya bagi kita. Ia, itulah Yesus, mengangkat tangannya terus dan memberkati mereka. Ya, dan memberkati mereka. Kenaikan Yesus Kristus ke surga berhubungan erat dengan berkat. Kalau gereja Tuhan ingin diberkati Tuhan, ya, berkat rohani yang terutama dan berkat-berkat jasmani mengikutinya, bonusnya. Kalau gereja Tuhan ingin diberkati, gereja Tuhan harus memahami betul apa artinya kenaikan Yesus ke surga. Coba skemanya, kita boleh lihat skema gambaran ringkasnya, saudara. Itu akan membantu kita untuk lebih kita bisa mencermati firman Tuhan ini. Yesus yang naik ke surga, Yesus mengangkat tangannya. Saudara, ayat yang satu dari firman Tuhan dengan ayat yang lain itu saling berhubungan. Ya, saudara, kitab suci ini begitu uniknya, begitu menariknya, sehingga ayat dengan ayat kalau itu dirangkaikan menjadi satu pengertian pemahaman yang utuh, yang lengkap. Yesus yang mengangkat tangannya, ya, Yesus yang mengangkat tangannya pada hari dia naik ke surga, itu adalah Yesus yang sama, yang sudah meletakkan tangannya ke atas anak-anak kecil, meletakkan tangannya ke atas orang buta, dan meletakkan tangannya ke atas orang yang tuli dan gagap.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, umat Tuhan yang disayang oleh Tuhan, kita berkepentingan dengan tangannya, yang guru besar, tangan Tuhan. Pada hari kenaikan Yesus ke surga, Yesus mengangkat tangannya. Tangan yang sama itu adalah tangan yang sudah diletakkan, ya. Ada 4 poin penting, 4 Romawi penting yang kita akan coba untuk mendalami. Yang pertama itu Yesus meletakkan tangannya. Yang kedua, Yesus mengulurkan tangannya, ya. Masih tangannya, meletakkan tangannya, mengulurkan tangannya. Dan yang ketiga, Yesus menunjukkan tangannya, ya. Meletakkan tangannya, mengulurkan tangannya, menunjukkan tangannya. Baru poin yang keempat, yang terakhir itu Yesus mengangkat tangannya, memberkati mereka. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan coba lihat lebih dulu sebelum kita bisa memahami betul arti pentingnya Yesus mengangkat tangannya. Lebih dulu kita perlu memahami arti dari Yesus meletakkan tangannya. Ya, Yesus yang meletakkan tangannya, Yesus yang mengulurkan tangannya itu sebelum dia mati atas kayu salib. Dan pada waktu dia bangkit dari antara orang mati, Alkitab katakan Yesus menunjukkan tangannya. Yesus yang meletakkan tangannya, Yesus yang mengulurkan tangannya, Yesus yang menunjukkan tangannya, itu Yesus yang sama yang mengangkat tangannya memberkati umatnya pada hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Coba sekarang kita mau menelaah lebih dalam, menelusuri lebih dalam. Bagian pertama lebih dulu, poin yang pertama lebih dulu, Yesus meletakkan tangannya. Yesus meletakkan tangannya atas anak-anak kecil. Kita coba renungkan sekilas nanti. Yesus meletakkan tangannya atas orang buta, dan Yesus meletakkan tangannya atas orang yang tuli dan gagap. Coba kita baca, Yesus meletakkan tangannya. Injil Markus 10, Pak Andi tolong dibaca ayat yang ke-16 ya. Injil Markus 10 ayat 16. Markus 10 ayat ke-16. Lalu ia memeluk anak-anak itu. Ia memeluk anak-anak itu, ya, terus. Dan sambil meletakkan tangannya. Sambil meletakkan tangannya. Penting artinya kata meletakkan tangannya, kita perlu mendapat perhatian cukup untuk meletakkan tangannya. Sebab kata meletakkan tangannya itu nanti akan menjurus kepada mengulurkan tangannya dan sampai menunjukkan tangannya. Baru kita memahami arti dari Yesus yang mengangkat tangannya. Yesus memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Penting bagi orang tua, penting bagi guru-guru sekolah minggu membawa anak-anak masuk dalam pelukan Yesus. Ya. Lalu ia memeluk anak-anak itu. Memeluk itu berarti satu hubungan yang akrab. Ya, saudara, tidak akan terjadi satu pelukan kalau hubungan itu cuma biasa-biasa saja. Tapi jika seseorang sampai memeluk, itu menandakan ada hubungan dekat, ada hubungan yang akrab. Yesus memeluk anak-anak kecil, bawa. Bagi orang tua bawa anak-anak, bagi guru sekolah minggu bawa anak-anak itu masuk ke dalam pelukan Yesus. Hati Yesus penuh kasih sayang. Ia memeluk anak-anak kecil itu. Jangan kasar terhadap anak-anak kecil. Ya. Kisah di dalam Injil Markus 10 ayat 16 yang tadi dibacakan itu juga tertulis di dalam Injil Matius 19. Ya, dalam Injil Matius itu nanti saudara boleh baca di rumah teliti. Peristiwa ini sama
dikatakan lalu ia meletakkan tangannya atas mereka dan kemudian ia berangkat dari situ. Kemudian ia berangkat dari situ. Sebelum Yesus berangkat dari situ, begitu ya. Nanti coba kita lihat sedikit. Lebih dulu penting bagi Yesus untuk meletakkan tangannya atas anak-anak kecil itu. Dalam posisi dia memeluk anak-anak itu. Betapapun acara pelayanan Yesus begitu padat. Betapapun acara pelayanan Yesus itu begitu penting. Sampai-sampai Injil katakan makan pun tidak sempat. Kadang-kadang untuk makan pun tidak sempat. Begitu padatnya acara Yesus. Begitu pentingnya acara pelayanan Yesus. Dia berangkat dari satu tempat ke tempat lain. Dari tempat lain selesai pelayanan yang pada penting, dia berangkat lagi ke tempat yang lain. Begitu firman Tuhan ini menggambarkan tentang pelayanan Yesus. Yesus menunda sebentar acara pelayanannya yang padat dan penting itu untuk meletakkan tangannya atas anak-anak kecil. Anak-anak kecil penting artinya di mata Yesus. Anak-anak kecil penting artinya di hati Yesus. Gereja Tuhan akan menjadi kokoh di masa depan ya, jika orang tua bersama-sama dengan guru-guru sekolah minggu benar-benar menaruh perhatian terhadap anak-anak. Ada upaya, ada kesungguhan, sungguh-sungguh untuk bawa anak-anak itu masuk dalam pelukan Yesus. Tuhan mau tolong kita kiranya. Kita lanjut lebih jauh ya. Yesus yang meletakkan tangannya atas anak-anak kecil, itu juga Yesus yang sama yang meletakkan tangannya atas orang buta. Coba tolong Pak Andi dibacakan dari Injil Markus 8 ayat 23 sampai 25. Injil Markus 8 ayat 23 sampai 25. Di situ di dalamnya kita akan coba cermati dan amati baik-baik. 2 kali Yesus meletakkan tangannya ya, sampai dibutuhkan tidak cukup penumpangan tangan pertama, penumpangan tangan kedua, dan setelah terjadi penumpangan tangan kedua, nanti kita perhatikan baik-baik kalimatnya. Ini bagi saya penting, semoga bagi pemirsa, bagi jemaat dimanapun juga berada menjadi penting artinya ya. Tapi dibaca dulu dari Injil Markus 8 ayat 23 sampai dengan ayat 25. Markus 8 ayat 23 sampai dengan 25. Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya. Meletakkan tangannya, saudara ya. Yesus yang meletakkan tangannya atas anak-anak kecil, Yesus juga meletakkan tangannya atas orang yang buta. Terus Bandi. Dan bertanya, sudahkah kau lihat sesuatu? Sudahkah engkau melihat sesuatu? Begitu ya. Terus. Orang itu memandang ke depan, lalu berkata, aku melihat orang, sebab melihat mereka berjalan-jalan, tetapi tampaknya seperti pohon-pohon. Yesus meletakkan lagi tangannya. Yesus meletakkan lagi tangannya, jadi 2 kali ya. 2 kali Yesus meletakkan tangannya. Terus? Pada mata orang itu, maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh. Ya. Sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Sehingga, ya itu saudara, kalimat ini dicermati sebab kalimat ini akan menjadi begitu menariknya kalau kita nanti bandingkan dengan beberapa ayat-ayat firman Tuhan yang mirip tapi tidak sama. Sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Saya ulangi lagi ya kalimat ini sebab ini penting bagi kita. Ia dapat melihat
segala sesuatu dengan jelas. Itu penumpangan tangan yang kedua. Pada Yesus meletakkan tangan yang pertama, kita bisa melihat orang itu belum melihat segala sesuatu dengan jelas, belum. Sebab dia melihat manusia itu seperti pohon-pohon yang berjalan. Ya saudara, pada Tuhan Yesus meletakkan tangan yang pertama, dia belum bisa melihat segala sesuatu dengan jelas. Dia menghargai manusia itu, penghargaan terhadap manusia itu seperti pohon. Dia belum bisa menghargai manusia itu seperti manusia. Dia menghargai manusia itu, menilai manusia itu seperti pohon, bukan manusia. Nah itu sebabnya perlu Yesus meletakkan tangannya yang kedua. Dan pada waktu Yesus meletakkan tangan yang kedua, Alkitab katakan ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Puji Tuhan saudara. Telinga yang mendengar dan mata yang melihat, itu keduanya dibuat oleh Tuhan, dijadikan oleh Tuhan. Telinga mendengar, mata yang melihat. Waktu Tuhan meletakkan tangannya atas orang buta, dia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Kalau kita mau bandingkan juga dengan seorang buta dekat Yeriko dalam Injil Markus, Tuhan bertanya kepadanya, tanya Yesus kepadanya, ini sekedar perbandingan supaya kita bisa melihat betapa pentingnya penumpangan tangan, meletakkan tangannya Yesus yang kedua itu. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Ya. Jawab orang itu, supaya aku dapat melihat. Cuma itu saudara ya. Supaya aku dapat melihat. Apakah cukup? Sampai pada tahap supaya aku dapat melihat. Apakah melihat itu cukup? Belum. Alkitab membawa kita kepada pemahaman yang lebih dalam, kepada kualitas yang lebih tinggi. Dalam Injil Matius dikatakan Tuhan waktu melihat ada orang persoalan balok di mata dan selumbar di mata, Tuhan berkata, hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas. Engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Tadi buta dekat Yeriko dikatakan supaya aku dapat melihat. Sekarang Alkitab itu menuntun kita pada kalimat melihat dengan jelas. Melihat dengan jelas. Tapi kita kembali kepada Markus 8 ayat 23 sampai 25 tadi. Yesus meletakkan tangannya yang kedua, dua kali. Kitab suci katakan ia dapat melihat, bukan cuma melihat dengan jelas, melihat segala sesuatu dengan jelas. Ada kata segala sesuatu. Melihat dengan jelas, melihat segala sesuatu dengan jelas. Coba kita mau sedikit merenung, apa sih kira-kira yang dimaksud melihat segala sesuatu dengan jelas. Waktu orang buta ini mendapatkan, Tuhan meletakkan tangannya yang kedua, dia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Yang pertama-tama yang dia bisa lihat ada, dia melihat Yesus. Melihat segala sesuatu. Dia melihat Yesus. Oh, inilah dia. Dia memandang ke dalam wajah Yesus. Orang ini, ya saudara, yang taruh, meletakkan tangannya atas mataku dua kali. Dia lihat di wajah Yesus. Dia lihat yang mencelikan matanya yang buta seperti ini. Dia memandang kepada wajah Yesus. Apakah kita juga
bisa melihat segala sesuatu dengan jelas, memandang ke dalam wajah Yesus. Di wajahnya tidak nampak kemarahan. Di wajahnya tidak nampak kemurungan. Di wajah Tuhan itu begitu menariknya. Ada aura, ada sesuatu yang luar biasa dalam wajahnya. Dan itu penting bagi kita. Sudahkah kita memandang wajah Tuhan? Sudahkah kita melihat segala sesuatu dengan jelas? Itu penting. Bukan kata orang. Oh, aku dapat penglihatan, aku ketemu Yesus. Itu kata orang. Ya, bisa jadi benar kesaksiannya, bisa juga tidak. Hanya untuk mengejar popularitas, barangkali ada orang ngaku-ngaku, saya sudah melihat Yesus, ini dan sebagainya. Bisa benar, bisa juga tidak. Tapi penting buat kita pribadi, masing-masing kita. Kalau orang lain bisa melihat wajah Yesus, melihat Yesus wajahnya dengan jelas, apakah kita juga bisa melihat wajah Yesus dengan jelas? Haleluya. Oh, puji nama Tuhan. Bersyukur pada Tuhan kalau Tuhan mampukan kita untuk melihat segala sesuatu dengan jelas. Melihat Yesus itu yang pertama. Kemudian juga dia melihat segala sesuatu dengan jelas. Melihat dunia ini ciptaannya. Melihat segala sesuatu. Dia bisa melihat dunia sekitarnya ini. Dia bisa melihat tumbuh-tumbuhan, itu termasuk segala sesuatu ya. Melihat segala sesuatu. Dia bisa melihat indahnya bunga-bunga. Dia bisa melihat bintang-bintang di atas. Dia bisa melihat hewan-hewan dan melihat segala sesuatu. Tumbuhan, melihat tumbuh-tumbuhan saja. Itu sudah luar biasa, melihat ciptaannya Tuhan. Setelah melihat Yesus sang pencipta, sekarang kita bisa melihat ciptaannya. Coba saudara bandingkan. Yang namanya tumbuhan lidah mertua saudara ya. Saya tidak bisa nampilkan gambar, tapi di Pasturi ada itu lidah mertua. Itu punya khasiat, itu ciptaan Tuhan, khasiat untuk dia bisa menjernihkan udara. Semua udara-udara yang kotor, asap rokok, semua. Kalau ada pohon lidah mertua, itu dia bisa menyerap semua itu dan membersihkan sekitarnya. Banyak ditanam itu membuat cuaca sekitar, itu jenisnya saja, jenis dari satu pohon lidah mertua itu 120 jenis. Itu baru lidah mertua. Saya pernah ke Kalimantan dulu waktu penginjilan, masuk ke hutan-hutan Kalimantan, itu bisa lihat anggrek itu begitu luar biasa indahnya. Itu sudah terbakar. Tinggal sisa-sisanya saja. Dan waktu saya lihat anggrek yang begitu memukau, saya ditunjukkan sama pemandunya, jenis anggrek ini Pak 4 tahun sekali baru dia bisa berbunga seperti ini. Oh, saya termasuk beruntung bisa melihat anggrek yang begitu luar biasa. Itu yang cuma bisa berbunga 4 tahun sekali. Jenisnya anggrek dan warnanya itu bisa berkembang terus. Diadakan persilangan dan sebagainya. Manusia diberi Tuhan kemampuan untuk mengembangkan. Warnanya begitu indah, begitu memukau. Yang terlintas dalam pikiran kita tatkala kita melihat segala sesuatu dengan jelas. Oh, kalau saja ciptaannya ini begitu luar biasa. Satu kali nanti kita akan bertemu muka dengan Tuhan. Ada harinya. Ya, indah pada waktunya Tuhan. Kita bisa melihat kalau ciptaannya Tuhan saja itu begitu indahnya. Bagaimana dengan Sang Pencipta? Jauh lebih indah. Lihat bintang-bintang di langit yang begitu banyak. Di Bali ada satu hari nyepi, semua tidak boleh nyalakan api, lampu, dan itu saat yang paling indah untuk menatap ke langit.
Ya, melihat bintang-bintang, oh begitu memukaunya. Kalau nanti Yesus datang menjemput kita, kita boleh tamasya yang tidak ada akan habisnya, dari kekal sampai kekal, kemuliaannya yang kekal. Kita bisa berkunjung dari bintang satu ke bintang lain. Ada apa semua di dalamnya? Bumi ini kecil dibanding dengan planet-planet lain yang, ya saudara. Tapi itu nanti kita akan bisa sampai sana, sebab Tuhan lengkapi kita bukan dengan tubuh jasmani ini, tubuh rohania, tubuh kebangkitan, serupa dengan tubuhnya yang mulia. Tidak butuh Challenger, tidak butuh pesawat ruang angkasa, tapi Tuhan memberikan kepada kita kemampuan serupa, diupahkan serupa dengan tubuh, dan kita bisa mencapai bintang-bintang luar biasa. Pikiran kita ini terlalu kecil untuk bisa mencoba merenung bagaimana nantinya indahnya kita manusia yang berdosa ini diperhatikan Tuhan, diindahkan Tuhan, dihargai oleh Tuhan. Dia mati atas kayu salib menebus dosa kita. Oh haleluya, begitu indahnya. Itu yang disebut melihat segala sesuatu dengan jelas. Ya. Melihat Yesus, melihat ciptaannya, dan kemudian kalau mau dibandingkan dengan melihat hewan-hewan, burung saja itu ada berapa ratus ribu. Ada burung-burung yang warnanya bagus, indah. Ada burung penyanyi yang mengeluarkan suara yang begitu indah. Semua itu ciptaan Tuhan. Melihat segala sesuatu dengan jelas. Melihat Yesus, melihat ciptaannya, dunia ini dan isinya, lalu melihat diri kita sendiri. Mampu melihat diri kita sendiri, melihat kekurangan-kekurangan yang ada pada diri kita, melihat segala sesuatu dengan jelas. Karena kita ada kekurangan, kita membutuhkan orang lain yang punya kelebihan. Kekurangan kita untuk mengisi kekurangan kita diisi dengan kelebihan orang lain. Kita butuh orang lain. Kelebihan yang ada pada kita untuk mengisi kekurangan orang lain. Kita bisa melihat diri kita sendiri, kekurangan kita, kelemahan kita, ketidakberdayaan kita. Kita bisa melihat segala sesuatu dengan jelas. Penting artinya melihat dengan jelas. Melihat segala sesuatu dengan jelas. Saya nggak lama-lama di situ ya. Ini baru Yesus meletakkan tangannya. Yang ketiga, atas anak-anak, Yesus meletakkan tangannya atas anak-anak kecil, meletakkan tangannya atas orang buta. Yesus meletakkan tangannya atas orang yang tuli dan gagap. Yesus meletakkan tangannya atas orang yang tuli dan gagap. Injil Markus 7 ayat 32 sampai 35, coba Pak Andi tolong dibaca ya. Injil Markus 7 ayat 32 sampai 35. Markus 7 ayat 32 sampai dengan 35. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap. Tuli dan gagap ya. Dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya. Meletakkan tangannya lagi sudah, supaya Yesus meletakkan tangannya terus atas orang itu. Ya. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu. Ya. Lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Ya. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, Efata, artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pulalah pengikat lidahnya. Ya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Berkata-kata dengan baik itu adalah hasil nyata dari Yesus meletakkan tangannya atas orang yang tuli dan gagap. Ya, saudara, saya tertarik dengan kalimat ini. Berkata-kata dengan baik.
bukan berkata-kata dengan kasar. Apakah berkata-kata dengan kasar itu bisa diartikan berkata-kata dengan baik? Tentu tidak. Apakah berkata-kata dengan keras, dengan tajam, melukai perasaan orang lain, itu bisa dikatakan berkata-kata dengan baik? Kerap kali kita tergelincir. Saya katakan tergelincir begitu saudara ya. Perkataan kita melukai perasaan orang lain. Kata-kata kita mengandung penghinaan terhadap orang lain. Kita berkata-kata dengan nada merendahkan harkat dan martabat orang lain. Apakah itu yang dikatakan berkata-kata dengan baik? Apabila kita tidak bisa berkata-kata dengan baik, itu berarti kita masih terhisap, tergolong termasuk orang yang tuli dan gagap. Perlu Yesus meletakkan tangannya atas orang yang tuli dan gagap itu. Oh, puji nama Tuhan, saudara. Berkata-kata dengan baik itu pilihan kita sebetulnya. Bukan berkata-kata dengan kasar, dengan tajam, dengan keras. Bukan. Berkata-kata dengan baik. Tuhan mau tolong saya dan saudara. Berapa lamakah mungkin kita ini menjadi orang yang gagap dan tuli? Cuma Tuhan yang tahu. Maju lebih jauh ya saudara. Yesus meletakkan tangannya. Yesus mengulurkan tangannya. Ya, dia mengulurkan tangannya atas orang yang sakit kusta. Dalam Injil Markus 1 ayat 41 coba tolong dibaca. Dia mengulurkan tangannya atas orang yang sakit kusta. Ya. Markus 1 ayat 41, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, aku mau, jadilah engkau tahir. Aku mau, jadilah engkau tahir. Alkitab katakan Yesus mengulurkan tangannya atas orang yang sakit kusta itu didorong dari tergerak hatinya oleh belas kasihan, lalu ia mengulurkan tangannya. Yang kedua, Yesus mengulurkan tangannya kepada Petrus yang mulai tenggelam. Ya. Alkitab cermati baik-baik kata. Kalau terhadap orang yang sakit kusta ini Yesus mengulurkan tangannya, saya baca dengan teliti. Pada waktu Injil Matius 14 ya, ayat yang ke-31 Pak Andi tolong baca. Ada kalimat yang menarik di situ. Bagi saya menarik, semoga bagi saudara juga begitu. Ayo. Matius 14 ayat 31, segera Yesus mengulurkan tangannya. Segera Yesus mengulurkan tangannya. Bandingkan dengan tadi dalam Yesus mengulurkan tangannya terhadap orang kusta. Yang tadi dikatakan lalu ia mengulurkan tangannya. Sekarang ada kata segera di situ ya. Segera Yesus mengulurkan tangannya terus memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya. Hai orang yang kurang percaya. Mengapa engkau bimbang? Mengapa engkau bimbang? Kalimat itu ditujukan Tuhan bagi Petrus. Perhatikan kata Yesus, hai orang yang kurang percaya. Kalimat orang yang kurang percaya ini nanti kita bandingkan dengan apa yang dialami oleh murid yang lain, Thomas ya. Segera Yesus mengulurkan tangannya. Kata segera itu berarti Yesus tanggap. Dia tidak menunda-nunda, segera. Dia tidak berlambat-lambatan, tapi segera. Kitalah yang seringkali kurang tanggap. Kitalah yang seringkali menunda-nunda. Kitalah yang seringkali berlambat-lambatan. Tapi Alkitab memberikan teladan pada kita. Tatkala Yesus mengulurkan tangannya, dia segera mengulurkan tangannya. Apa yang telah difirmankannya akan dilakukan Tuhan di atas bumi,
Kata surat Roma, cari sendiri di mana ayatnya. Ya, saudara, saya tahu ayatnya, tapi saya memang tidak memberitahu supaya saudara coba bolak-balik Alkitab, baca dengan teliti. Dalam Roma dikatakan, apa yang telah difirmankannya akan dilakukan Tuhan di atas bumi sempurna dan segera. Gitu. Kata segera di situ, ya. Dalam Wahyu disebut aku datang segera. Ya. Segera dia mengulurkan tangannya. Belajar dari Yesus, tidak menunda-nunda sesuatu, tidak berlambat-lambatan. Belajar dari Yesus, tanggap. Segera dia mengulurkan tangannya. Petrus yang mulai tenggelam, tidak dikatakan waktu itu jaraknya jauh atau dekat. Tidak penting apakah itu jauh atau tidak, tapi kemampuan Yesus untuk mengulurkan tangannya, segera mengulurkan tangannya, Petrus diangkat. Tapi ada kata-kata, hei kamu orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Sekarang yang ketiga, ya. 1 Romawi, Yesus meletakkan tangannya atas anak-anak kecil, atas orang buta, atas orang tuli gagap. Yesus mengulurkan tangannya terhadap orang kusta, terhadap Petrus yang mulai tenggelam. Sekarang Yesus menunjukkan tangannya. Ini peristiwa terjadi sesudah kebangkitan Yesus. Injil Yohanes 20 ayat 20 dan 25. Injil Yohanes 20 ayat 20 kita baca dan ayat 25. Ya, tolong Pak Andi. Yohanes 20 ayat 20. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya. Menunjukkan tangannya. Beda ya saudara ya. Meletakkan tangannya, mengulurkan tangannya, sekarang menunjukkan tangannya. Baru nanti pada waktu hari kenaikan Tuhan Yesus, ia mengangkat tangannya. Ya saudara, didasari lebih dulu dengan meletakkan tangannya, mengulurkan tangannya, menunjukkan tangannya, ya. Dan lambungnya kepada mereka, murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Ayat 25, maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Kami telah melihat Tuhan. Terus Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, ya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, ya, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Itu pernyataan Thomas. Sekali-kali aku tidak akan percaya. Kepada Petrus yang mulai tenggelam, Tuhan katakan, mengapa engkau bimbang? Hai kamu yang kurang percaya. Petrus kurang percaya. Tapi Thomas dikatakan, sekali-kali aku tidak akan percaya. Sama-sama murid Yesus, sama-sama dididik langsung Tuhan, 3,5 tahun berjalan di atas muka bumi. Tapi berbeda, ya. Yang satu kurang percaya, ya. Mereka selalu bersama-sama dengan Yesus. Soal berbeda, soal percaya. Yang satu, sekali-kali aku tidak akan percaya. Pemahaman ini banyak memberikan penghiburan bagi pengkhotbah. Ayat-ayat ini memberikan penghiburan bagi pengkhotbah, bagi gembala. Dalam satu jemaat, khotbah di tempat yang sama pada waktu yang sama, tapi hasilnya berbeda, ditangkapnya berbeda. Petrus murid Yesus, Thomas murid Yesus, kemana Yesus pergi mereka ikut, ya. Semua acara Yesus dari banyak tempat, tapi hasilnya berbeda. Dalam penggembalaan juga begitu, ya. Sama-sama dalam satu kebaktian, ada yang terima berkat Tuhan, terima penghiburan, terima peneguhan, terima pencerahan, dan sempat terucap terima kasih. Kami diberkati dengan. Tapi ada yang lain yang nyeletuk ngomong, aku tidak mendapat apa-apa. Ya saudara-saudara, berbeda kan? Sama-sama dalam kebaktian.
waktu dengar khotbah sama-sama di gereja yang sama pada waktu itu, hasilnya beda. Oh, Alkitab itu begitu unik dan menarik. Di dalamnya ada penghiburan, peneguhan, pencerahan. Petrus kurang percaya. Thomas, sekali-kali aku tidak akan percaya. Sama-sama digembleng Tuhan. Ya, guru yang terhebat, terulung sepanjang masa adalah Yesus. Dalam bimbingan seorang guru yang hebat ini masih juga belum bisa dalam hal percaya. Petrus kurang percaya, Thomas sekali-kali aku tidak akan percaya. Tuhan mau tolong kita sekalian. Yesus menunjukkan tangannya. Lalu yang terakhir, Yesus mengangkat tangannya. Oh haleluya, puji Tuhan. Kalau saya dan saudara bisa berkepentingan dengan tangannya, tahu apa arti tangannya, memahami betul arti meletakkan tangannya, itu akan menuntun kita sampai kita memahami betul apa arti dia mengulurkan tangannya. Apa arti Tuhan menunjukkan tangannya. Dan baru kemudian kita bisa mengerti apa artinya Yesus mengangkat tangannya. Tatkala Yesus mengangkat tangannya, tangan yang sama yang sudah diletakkan, tangan yang sama yang sudah diulurkan, tangan yang sama yang sudah dia tunjukkan kepada murid-muridnya termasuk Thomas. Tuhan mau tolong kita. Firman Tuhan mendapat tempat dalam hati kita. Yesus mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Terima berkat Tuhan, berkat-berkat rohani terutama pada pagi ini, pada pagi di mana kita mengenang arti Yesus naik ke surga. Bahkan Alkitab katakan segala berkat-berkat rohani dari surga. Bukan cuma berkat, saudara, berlanjut sampai kepada segala berkat-berkat rohani dari surga. Tuhan mau tolong. Tangannya. Kita akan naikkan pujian, memain musik, ambil kembali tempat saudara. Satu nyanyian kita akan naikkan pada Tuhan. Ya. Memegangku dengan tangan kanannya. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananku. Yesus memberiku kemenangan. Kita tundukkan kepala sejenak berdoa. Tuhan,
Kami sudah mendengar firman-Mu. Tolong kami Tuhan, keterbatasan hamba-Mu, kekurangan hamba-Mu, Tuhan akan menyempurnakan pemberitaan firman ini. Apa yang hamba-Mu tidak sanggup lakukan, Tuhan sanggup lakukan untuk semua kami. Terima kasih bahwa pemberitaan firman Tuhan itu kami percaya tidak akan pernah kembali dengan kosong, dengan sia-sia, dengan hampa, tapi akan menghasilkan sesuatu dalam kami. Puji Tuhan, terima kasih ya Yesus. Dalam nama, di atas segala nama, Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Sebelum doa berkat, saya akan naikkan doa syafaat lebih dulu. Ya Tuhan, dimanapun juga umat Tuhan berada, Engkau memberkati mereka. Tuhan memberkati juga Tuhan para dokter, para medis, relawan-relawan yang berada di gugus terdepan dalam menangani wabah corona ini. Dengan tugas yang mulia, pengorbanan yang begitu mulia, Tuhan Engkau melindungi mereka, memberkati mereka. Kami juga berdoa buat jemaat Tuhan yang mengalami kemerosotan dalam soal pencarian, dalam ekonomi mereka. Dampak corona ini begitu luas. Tuhan, kami mohon pemeliharaan Tuhan. Tuhan tahu memelihara kami dengan cara Tuhan sendiri. Kami juga bersyukur kepada Tuhan untuk pada orang-orang yang peduli, yang Tuhan berkati dan yang mau mengulurkan tangannya, ingin memberkati orang lain, menolong orang lain yang menderita. Oh Tuhan, kami bersyukur ada orang-orang yang punya hati, punya kepedulian, ada berbagi kasih terhadap mereka yang sangat membutuhkan kekurangan ini. Tolong bangsa dan negara kami ya Tuhan. Tolong juga bangsa-bangsa yang lain. Ya Yesus, Tuhan, Padamu kami mengandalkan hidup kami, Padamu kami percaya, Padamu kami meletakkan pengharapan kami. Semua yang ambil bagian dalam pelayanan hari ini, Tuhan memberkati. Jemaat-jemaat yang kurang sehat di rumah, yang masih sedang dalam pemulihan kesehatan, Tuhan Engkau tolong. Anak-anak jemaat juga yang jauh dari orang tua, berada di luar pulau, di luar negeri, dalam rangka kuliah maupun bekerja, Tuhan Engkau melindungi, Engkau tolong mereka. Orang tua jauh, tapi Engkau dekat kiranya atas mereka. Semua jemaat Tuhan dari paling muda, paling kecil sampai yang paling lanjut usia, Tuhan Engkau mau tolong. Dengarlah doa kami ya Yesus. Beri kepada pemerintah dan bangsa kami kebijakan, meletakkan kebijakan yang benar-benar bijak, Tuhan, menghadapi corona yang masih terus merajalela seperti sekarang ini. Dari pimpinan tertinggi sampai di daerah-daerah, Tuhan Engkau menerangi hati dan pikiran mereka supaya sungguh-sungguh tidak terjadi penyimpangan bantuan dan apapun. Tuhan, sadarkan bangsa dan negara kami, biar masing-masing pejabat-pejabat yang bersangkutan takut akan Tuhan, tidak menyimpang daripada garis-garis yang sudah diletakkan. Ya Tuhan, dengar doa kami. Mari kita akan naikkan satu pujian lagi sebelum doa berkat. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya. Sekali lagi kita akan nyanyikan.
Ya Tuhan, izinkan hamba-Mu mengangkat tangan ke hadapan hadirat Tuhan. Izinkan pula hamba-Mu mengucapkan kata-kata berkat imam. Sekarang saudara yang dikasihi Tuhan, pemirsa dimanapun juga berada, yang disayang Tuhan, arahkan hati dan jiwamu pada Tuhan. Arahkan pikiranmu pada Tuhan. Arahkan pandanganmu pada Tuhan. Arahkan telingamu pada Tuhan. Angkat hati dan jiwamu, angkat wajahmu, angkat kedua tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera berlimpah-limpah. Dalam berkat Bapa, Putra, dan Roh Kudus, nama di atas segala nama, Yesus Kristus Tuhan. Yang percaya bersama saya katakan, amin. Kita akan berjumpa lagi pada ibadah online pada hari Minggu pagi yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita.